Kanguru merupakan satu-satunya mamalia besar yang menggunakan lompatan sebagai alat gerak utamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka melompat-lompat sehingga menghasilkan kecepatan sekitar 20 hingga 25 km per jam. Namun, saat semangat mereka memuncak atau ketika mereka perlu melarikan diri, kecepatan mereka bisa mencapai 70 km per jam. Trik ajaib ini dapat mereka lakukan berkat dua otot betis yang membantu mereka untuk mengangkat tubuh dari tanah. Otot yang lebih besar bernama gastrocnemius berfungsi untuk menghasilkan daya angkat. Sementara otot yang lebih kecil bernama plantaris yang menempel di dekat ibu jari kaki keempat berfungsi untuk menghasilkan daya dorong ke arah depan. Menariknya, sekitar 70% energi yang mereka gunakan untuk melompat tersimpan dalam tendon mereka yang elastis, di mana tendon ini terletak di kaki bagian belakangnya. Sifat elastis tendon ini memiliki kemiripan dengan karet yang bisa meregang dan kembali seperti semula. Ketika mereka bersiap untuk melompat, otot betis kanguru akan meregang, menarik tendon, dan menyimpan energi elastis. Setelah melompat, tendon ini bertindak sebagai pendorong kuat yang memberikan dorongan yang diperlukan untuk melompat. Setelah melompat, tendon ini dengan cepat kembali ke bentuk semula dan siap untuk digunakan lagi saat dibutuhkan pada lompatan selanjutnya. Bagi kanguru, kecepatan dan jarak lompatan adalah dua aspek yang saling mendukung. Dengan kata lain, semakin cepat mereka memacu diri untuk maju, maka semakin jauh lompatan yang mereka hasilkan. Sebagaimana semakin jauh lompatan yang mereka raih, semakin cepat pula pergerakan maju yang mereka peroleh. Hal ini sangat berbeda dengan kebanyakan hewan lain yang biasanya meningkatkan frekuensi langkahnya dalam berjalan dibandingkan panjangnya lompatan. Kendati demikian, kanguru juga memiliki kemampuan untuk berjalan dengan kecepatan yang lebih lambat. Saat berjalan, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dengan yang mereka gunakan saat melompat. Kanguru menggunakan apa yang disebut sebagai penggerak pentapedal, yang artinya mereka bergerak yang melibatkan 5 kaki, yaitu 2 kaki depan, 2 kaki belakang, dan ekor yang berperan sebagai kaki kelimanya. Saat berjalan, kanguru maju dengan 2 kaki depannya terlebih dahulu. Kemudian ekor mereka digunakan untuk mengangkat bagian belakang tubuhnya. Kemudian 2 kaki belakang digunakan untuk menopang tubuh bagian belakang. Selain lambat, proses berjalan semacam ini membutuhkan banyak energi karena tidak melibatkan penggunaan tendon mereka yang elastis yang tidak hanya berfungsi sebagai daya dorong tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan energi. Dengan kata lain, lompatan kanguru yang melibatkan tendon menjadikan mereka mampu melakukan perjalanan jauh tanpa rasa lelah. Sebagai perbandingan, hewan seperti dingo dapat menggunakan energi 2 kali lebih banyak pada jarak yang sama dengan lompatan yang dihasilkan oleh kanguru. Kanguru adalah hewan marsupial yang terkenal dengan kantungnya, yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan berkembangnya anak kanguru selama beberapa bulan pertama kehidupannya. Selama periode ini, kantung ibu menjadi tempat yang sangat penting bagi bayi-bayi kanguru,
di mana mereka melakukan berbagai aktivitasnya di dalam kantung, termasuk buang air besar dan kencing. Hal ini karena mereka belum bisa keluar dari kantung dan bergerak ke tempat lain. Itulah sebabnya sang ibu harus senantiasa menjaga kebersihan kantung secara teratur. Sang ibu melakukan tugas ini dengan menjilat kantung mereka. Dengan memasukkan moncong panjangnya ke dalam kantung, mereka menjaga agar tempat tersebut tetap bersih serta aman. Sementara betina memiliki kantung yang sangat penting dalam perawatan anak-anaknya, pejantan justru tidak memiliki kantung. Pejantan tidak bisa menghasilkan susu, sehingga mereka tidak perlu kantung untuk merawat bayi. Peran utama kanguru jantan adalah memberikan perlindungan dan suhu tubuh yang hangat kepada anak-anaknya. Meskipun mereka tidak dapat memberi makan anak-anaknya dengan susu, mereka masih memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak-anak kanguru dengan memberikan perlindungan dan dukungan. Kantung kanguru memiliki karakteristik melar dan sedikit lengket serta terbuka ke atas untuk mengurangi kemungkinan anaknya terjatuh. Kantung ini juga tidak berbulu di bagian dalam dan berisi dot yang menghasilkan susu untuk memberi makan bayi. Bahkan, ibu kanguru memiliki kemampuan untuk menghasilkan dua jenis susu yang berbeda, di mana satu susu untuk bayi yang baru lahir dan satu susu lainnya diperuntukkan bagi bayi yang sudah beranjak sedikit dewasa. Hal ini memungkinkan sang ibu untuk memaksimalkan jumlah keturunan yang dapat dibesarkan dalam satu periode. Beberapa spesies kanguru, seperti kanguru merah besar di Australia, memiliki kemampuan untuk melakukan estivasi, periode tidur panjang yang dilakukan oleh hewan untuk menghemat energi selama musim panas yang kering serta panas, yang biasanya mencapai 40 derajat Celcius. Dalam proses estivasi, kanguru merah besar memperlihatkan ketahanan dan adaptasi luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang sangat keras. Mereka mencari tempat yang teduh dan sejuk untuk beristirahat, tidur selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu, sambil mengurangi aktivitas metabolismenya. Selama periode ini, mereka menghentikan makanan dan minuman, bahkan menurunkan suhu tubuh mereka untuk menghemat energi. Dan ketika musim panas telah berakhir, mereka mencari makanan dan air untuk mengisi kembali energi mereka serta semangat baru.